Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk muatan berat dan 1 motor di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara menewaskan 1 orang. Seorang tentara gadungan pingsan usai mengamuk di stasiun kereta api Kota Bumi Lampung Utara. Seorang warga di Tulang Bawang menekuni bisnis unik menjual air isi ulang rebusan. Memasuki bulan Agustus, pedagang bendera dan umbul-umbul musiman bermunculan di pinggir jalan Sumatera Lintas Timur, Banjar Agung, Tulang Bawang. Mereka menjual bendera merah putih serta pernak-pernik atribut untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Menurut pedagang, penjualan mereka tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Hal itu diperkirakan karena tahun ini masyarakat sudah boleh merayakan secara meriah. Rame. Untuk sehari sendiri dapat penghasilan berapa kita dari bendera ini? Nah, kalau sekarang sih sebelum mendekati Agustus sih ya dapatlah 100. Kalau udah Agustus ya lebih dari 100. Warga memilih membeli bendera di pinggir jalan karena lebih mudah dan tidak perlu mengeluarkan parkir kendaraan dibanding harus membeli di pasar. Harganya pun relatif sama dengan harga di pasar. Bendera merah putih ya, saya pilih yang deket aja mas. Kalau masalah bendera merah putih kan nggak harus di toko, dimanapun bisa. Kita kan orang Indonesia. Gitu. Kalau untuk harganya sendiri bu? Ya. Harganya sendiri tadi di sini berapa? Kalau tadi? harganya itu lebih murah sih, ya. Toko ya. Ya. Harga bendera dan umbul-umbul mulai Rp20.000 hingga Rp150.000 per lembar tergantung ukurannya. Harga tersebut tidak naik dibanding tahun lalu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Memasuki bulan Agustus, pasokan minyak goreng di sejumlah pasar di Bandar Lampung mulai banyak, seperti terpantau di Pasar Kangkung dan Cimeng, Teluk Betung, Senin pagi. Harga minyak kemasan kualitas bagus kini Rp18.000 per liter. Minyak kemasan kualitas sedang dijual kisaran Rp16 sampai dengan Rp17.000 per liter. Harga tersebut turun dibanding 2 pekan lalu yang masih di atas Rp20.000 per liter. Dari distributor? Distributornya ya? Berarti melalui salesnya atau gimana kok? Sales. Itu kita jual ke pembeli berapa kok? 16, 17. Itu kan minyak kemasan nih kok ya. Kalau misalkan yang minyak curah itu gimana kok? Kita beli dari pemasoknya berapa? Saya beli minyak curah per kilo ya, 12,5. Pasokan minyak curah juga mulai banyak. Harga minyak curah kini Rp15.000 per kilogram. Pembelian minyak curah juga tidak lagi dibatasi. Kayaknya ini kamu muncul sini. Yang kemasan saya lagi ada merek apa ya? MM. Itu dijualnya berapa bu ke pembeli bu? 14. 14. Kita kalau ngambilnya dari mana bu minyaknya? Dari sales om. Berapa itu bu kita ngambil? Ini saya kemarin ya 13 lebih ya, lebih kurang ya. Lupa saya. 13-an gitu ya, lebih kurang 13. 14, hampir 14.000 kalau merah. Itu kita jual ke pembeli berapa? Kode alam. Nah tapi kalau untuk minyak curah sendiri nih om, itu harganya sekarang berapa? Ditungguin kadang-kadang sore dia makan. Sekarang ini ya beda toko ya beda harga sih biasanya. Ada yang jual 14, 15.
Selain minyak goreng, harga bahan kebutuhan dapur juga turun, diantaranya harga cabai yang kini di kisaran Rp50.000, bawang merah Rp34.000 per kilogram, harga daging ayam Rp35.000 per ekor tanpa jeroan, dan daging sapi Rp135.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bisnis air isi ulang dengan peralatan canggih mungkin sudah biasa dan banyak di sekitar kita. Namun berbeda dengan halnya yang dilakukan oleh Rohmadin, 37 tahun, warga desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Pria ini menekuni bisnis air isi ulang, namun airnya merupakan air rebusan atau air yang dimasak kemudian dimasukkan ke galon dan dijual. Uniknya, air yang dijualnya dimasak dengan kayu bakar, bukan dengan menggunakan gas LPG. Bisnis yang telah ditekuninya selama 4 tahun ini terbilang sukses. Dalam sehari, Rohmadin bisa menjual air rebusan hingga 70 galon. Untuk memberikan pelayanan terbaik, air galon rebusan ini diantarkan ke rumah konsumen. Harga air galon rebusan bervariasi mulai dari Rp4.000 sampai dengan Rp7.000 per galon tergantung jarak antar. Oh dijual, kalau dijual itu harganya variasi ya. Kalau warung itu cuma Rp4.000 sih, kalau warung-warung es, orang-orang jabut singkong itu Rp5.000, kalau perumahan itu Rp6.000, kalau yang jauh bisa sampai Rp7.000. Mie 2 tuh saya jual Rp7.000 per galon. Cuma jarak ya, kan jaraknya jauh. Udah kemana aja biasanya ngirim ini? Ngirimnya itu udah ke Unit 2, ke Unit 4 Sukamaju, sama ke Pasar RK1 Tridharma. Para pelanggannya memilih membeli air galon rebusan ini sebab meyakini kehigienisannya dibandingkan dengan air isi ulang biasa yang dikonsumsi tanpa proses dimasak terlebih dahulu. Soalnya kalau air galon yang isi ulang biasa itu sering batuk, sering sesak napas anak saya. Kalau pakai air galon yang rebusan ini, ya alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat aja. Jadi lebih praktis lah. Biasanya kan ngerebus sendiri. Semenjak ada ini ya alhamdulillah bisa menolong, bisa ya ibaratnya cuma ngeluarin uang Rp5.000 segalon kan kita bisa hemat. Usaha penjualan air galon rebusan ini memiliki pelanggan yang cukup luas, bahkan hingga kabupaten, yakni Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, namun sejumlah dukungan bagi bakal calon presiden mulai bermunculan di Lampung. Senin siang, ratusan warga berkumpul di lapangan Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan, mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Mereka mendeklarasikan diri sebagai relawan sahabat Ganjar. Deklarasi diisi dengan pengajian dan istighosah untuk mendoakan Indonesia selamat dari wabah penyakit dan bencana. Mereka juga mendoakan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari partai politik PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon presiden. Untuk bagaimana pimpinan masa depan itu adalah pimpinan yang dipilih oleh rakyat, yang diterima oleh partai untuk diberikan rokom dari partai menjadi calon presiden. Masya Allah. Dukungan bagi calon presiden lain juga muncul dari Kabupaten Pringsewu. Senin siang, puluhan muda-mudi desa Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Para relawan meyakini bahwa Airlangga Hartarto bisa membawa Indonesia yang lebih baik dan sejahtera jika terpilih sebagai presiden. Hal itu terlihat dari kepemimpinan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang berjalan hampir tanpa ada polemik. Insya Allah pemuda Panggung Rejo dan Pringsewu mendukung penuh Bapak Hartarto menjadi Presiden 2024. Optimis Mas? Insya Allah optimis Pak. Semangat. Harapannya bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik
Dukungan bagi calon presiden lain juga telah muncul di Lampung, diantaranya dukungan untuk Erick Thohir dan Anies Baswedan. Para pendukungnya telah membentuk kepengurusan hingga ke tingkat daerah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.